Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Divisi UMJ, jurusan Ilmu Politik. Di mata kuliah Al-Islam 3 ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada kawan-kawan serta Bapak dosen saya, Bapak Dr. Muhammad Nasih, tentang fungsi atau tujuan partai politik Islam. Semoga kalian serta merta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, cepat pulih lagi agar di tengah pandemi ini kalian tetap bisa beraktivitas normal dengan protokol kesehatan. Oke, jadi tujuan atau fungsi partai politik Islam. Persoalan politik boleh dikata sama tuannya dengan usia manusia. Sejak lahir ke dunia dan terlibat dalam segala urusan mondial, ia telah bergumul dalam berbagai persoalan politik dalam rangka memenuhi ambisi dan obsesi biologis maupun spiritualnya. Perbenturan ambisi dan obsesi itu merupakan cikal bakal rekayasa manusia, merumuskan langkah-langkah strategis dalam proses perjuangan menegakkan eksistensi kehidupannya. Arus kompetisi sejak tingkat paling elementer sampai berskala global juga bermuara pada realitas ini. Atas dasar itu pula, secara simbolik manusia sering disebut sebagai makhluk yang suka berpolitik, atau zoon politikal atau homo politicus. Politik ibarat sebuah produk yang lahir begitu saja, seiring dengan arus kompetisi kehidupan manusia. Politik juga bisa disebut sebagai cara yang memang harus lahir sebagai media manusia merangkul harapan. Islam memang sangat rentan dan dekat dengan politik. Dalam Islam, Rasulullah SAW sendiri pernah pernah menggunakan kata politik syiah dalam sabdanya seperti ini. Adalah Bani Israel, mereka diurusi urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari berbagai dasar tersebut, menjadi lebih jelas bahwa politik atau syiah dalam Islam itu makna awalnya adalah mengurusi. Memang atau mengatur urusan sosial masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti mempertahankan dan mengurusi kondisi dan persoalan masyarakat, persoalan rakyat. Salah satu tujuan dari pengaturan itu adalah menghilangkan kezaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh-musuh yang hendak merusak kehidupan masyarakat, baik kekuatan perusak yang asalnya dari dalam maupun dari luar. Bahkan yang lebih tepat lagi adalah bahwa politik dalam dunia Islam bisa diartikan sebagai usaha mengembala atau mengasuh rakyat, atau menopang rakyat lah, kayak membina rakyat, pokoknya mengasuh lah, kayak seperti kita halnya mengasuh. Mengembala atau mengasuh itu ya artinya melayani apa yang dibutuhkan rakyat, memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat itu, jadi kita harus bisa lah mengembalanya ibaratnya. Bahkan moralitas politik dalam Islam harus sesuai dengan moralitas Islam itu sendiri, yakni terlibat dalam penderitaan manusia. Karena itulah sebuah masyarakat muslim perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurusi urusan kaum muslimin, menegur kesalahannya dan bahkan mengkritik para pemimpin yang menindas rakyatnya. Bahkan kalau perlu melawan para pemimpin yang zalim yang menyalahgunakan kekuasaan. Jadi peran partai politik juga bisa menjadi untuk melawan, kalau di pihak oposisi bisa melawan kekuasaan atau penguasa yang zalim. Ajaran Islam merupakan ajaran yang berintikan dan bertujuan untuk mewujudkan kasih sayang bagi seluruh penduduk dan semesta, sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Agama untuk manusia, menghormati manusia dan kemanusiaan, menjunjung tinggi hak-hak asasi dan kehormatan manusia. Akan tetapi inti ajaran kasih sayang ini tidak dengan mudah bisa diterima oleh orang-orang kafir Mekah.
Mereka lebih senang dan bangga mempertahankan dan membela agama nenek moyang mereka, agama yang menyembah berhala. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam mempunyai nilai-nilai praktis yang dapat diaplikasikan ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, baik manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial atau anggota masyarakat. Maka dalam menjabarkan ajaran Islam dalam aspek kehidupan diperlukan adanya usaha sungguh-sungguh oleh setiap muslim untuk mempelajari dan menghayati nilai Islam, kemudian dirumuskan ke dalam rangka kehidupan yang sesuai dengan kondisi aktual saat suatu masyarakat tersebut. Menurut Nurholis Majid, menyadari bahwa nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi adalah bertentangan, tetapi dia melihat kesesuaian antara Islam dan demokrasi. Majid juga mendasarkan pendapatnya pada praktik-praktik Al-Khulafa Al-Rasyidin. Mengutip Robert Bellah, dia mengatakan bahwa selama periode Al-Khulafa Al-Rasyidin, Islam menampilkan suatu bentuk kehidupan politik modern, dalam arti bahwa ada partisipasi politik rakyat yang universal, dan sistem rekrutmen kepemimpinan didasarkan pada bakat dan kecakapan pribadi, tidak didasarkan pada keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan keluarga. Jadi tidak ada unsur kekeluargaan di dalam partai politik Islam itu seharusnya kalau sesuai dengan anjuran. Hal ini dianggap sebagai gagasan yang sangat modern untuk saat itu, yang kegagalannya dapat dijelaskan dengan penggantian oleh sistem monarki Umayyah. Sementara Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah intelektual muslim yang menerima dan mendukung demokrasi serta sepenuhnya mengakui kedaulatan rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa. Menurutnya kehendak rakyat harus dikontrol oleh konstitusi negara, sementara Islam syariah harus difungsikan sebagai faktor komplementer terhadap komponen-komponen lain dalam kehidupan berbangsa. Implementasi pemerintah Islam adalah urusan pribadi yang dapat secara optimal berfungsi sebagai etika sosial dan kekuatan moral. Sedangkan politik adalah strategi untuk mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Ilmu politik berbeda dengan ilmu political action. Aksi politik adalah reduksi atas ilmu politik. Karena itu, aksi politik adalah tindakan yang diambil sebagai konsekuensi untuk menjalankan teori-teori politik. Political action is reduction political theory. Politik di samping itu juga dapat ditilik dari satu sudut pandang berbeda, yaitu antara lain yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Dan yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Terus yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Politik dalam usahanya untuk mendapatkan kekuatan legitimasi harus memiliki gagasan-gagasan yang memiliki nilai tawar kepada negara sehingga negara merestui kehadiran politik sebagai ilmu. Artinya ilmu politik itu adalah sebagai ilmu yang mempelajari negara sebagai objek kajian. Oleh karena itu, sebenarnya ilmu politik itu adalah ilmu yang statis. Tetapi yang membuat ilmu politik itu dinamis adalah karena negara membutuhkan untuk membangun dan merespon persoalan-persoalan kenegaraan. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu membutuhkan objek untuk menerapkan nilai-nilai yang dikandungnya. Maka tempat atau objek untuk itu adalah negara yang di dalamnya tercakup lembaga-lembaga negara. Sebagai representasi dari perjuangan Islam, partai politik Islam harus memiliki tujuan sebagai spirit gerakannya. Tentunya, tujuan dari partai politik Islam tidak terlepas dari keberadaan sebuah institusi negara sebagai media bagi partai Islam untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. Adapun tujuan dari partai Islam dapat dirumuskan dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi, terwujudnya sebuah negara yang terdiri atas masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya ini dapat dirumuskan 4 tujuan pertama Islam. Jadi harus terdirinya itu sebuah negara yang
yang memiliki masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Itu tujuan dari dirinya partai politik Islam. Terus yang pertama, prinsip perjuangan partai politik atau partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Masyarakat yang adil, keadaan di mana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi maupun terpinggirkan dari kehidupan masyarakat luas serta mendapat hak-haknya sebagai salah seorang warga yang mendiami suatu daerah tertentu. Keadilan meliputi segala hal yang melekat pada mereka seperti hak hidup, hak mendapatkan keamanan, hak berbicara, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, masyarakat yang makmur dan sejahtera. Setiap manusia menginginkan hidup bahagia. Salah satu indikator hidup bahagia adalah memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Makmur mengindikasikan kehidupan seseorang sudah cukup dari segi materi, dan sejahtera mengindikasikan bahagianya seseorang tidak hanya segi materi tetapi juga dari segi psikis. Misalnya bahagia berada pada lingkungan keluarga yang peduli dan perhatian terhadap mereka, dan juga kebijakan publik dan kebijakan pemerintah dari suatu partai tersebut yang memberikan kebahagiaan kepada masyarakatnya dan rakyatnya. Dan juga lingkungan yang aman, tentram, itu memberikan kebahagiaan dari segi psikis. Dan itu akan bisa menjadi, rakyat bisa menjadi makmur dan sejahtera. Terus yang keempat itu masyarakat yang aman dan nyaman. Salah satu fungsi negara adalah membuat warganya merasa aman dari berbagai bentuk kejahatan maupun tindakan kriminal lainnya. Sedangkan nyaman adalah rasa bahagia dari segi psikologis seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari segala bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar. Jadi negara dan dari partai politik itu harus bisa memberikan keadilan di pemerintahannya, memberikan rasa bahagia dan kemakmuran bagi masyarakat warga negaranya, dan juga memberikan rasa aman dari ancaman apapun. Karena ya pasti ada aja kan ancaman itu, dimanapun itu pasti ada aja. Nah jadi fungsi partai dalam Islam itu harus sesuai dengan yang sudah Islam ajarkan, yang sudah tertuang di dalam mungkin kitab suci Al-Quran atau hadis Nabi, atau kita mencontoh perilaku Rasulullah dalam menjalankan pemerintahannya, yaitu adil, makmur, jujur, tidak pandang bulu, dan juga tidak ada unsur kekeluargaan seperti KKN atau apapun. Tidak ada gitu orang yang dispesialkan, semua harus adil, rata, sama hak. Dan juga dalam setiap mengambil tindakan apapun itu harus dengan musyawarah, dengan kita dengan memberi, minta saran lah ke siapapun itu, ke orang yang kompatibel. Jadi jangan asal mengambil keputusan sendiri. Di partai politik itu sebagai representasi dari perjuangan Islam. Jadi partai politik itu harus memiliki tujuan sebagai spirit gerakannya. Tentunya tujuan dari partai politik Islam tidak lepas dari keberadaan sebuah institusi negara sebagai media bagi partai Islam tersebut untuk mewujudkan cita-cita besar Islam. Jadi partai politik itu harus mewujudkan cita-cita besar Islam. Adapun dari tujuan partai Islam itu memberikan keadilan yang tadi sudah, rasa aman, dan apapun itu semuanya harus diberikan. Jadi kita harus melayani rakyat, jangan rakyat yang melayani kita. Sekian video presentasi atau video penjelasan dari saya tentang tujuan atau fungsi partai politik Islam. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Bapak dosen, Bapak Dr. Muhammad Nasih yang telah memberikan tugas ini. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini. Semoga kita bisa cepat berjumpa ya kawanku dan juga Bapak dosen saya dalam pertemuan offline. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawanku.